Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita belajar matematika lagi ya. Dan materi yang akan kita pelajari adalah tentang kecepatan dan debit. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang kecepatan. Jangan lupa siapkan buku tulis dan juga pulpen, karena dalam video pembelajaran ini ada contoh-contoh soal yang harus kalian catat. Dan untuk kalian yang sudah memiliki buku paket, nanti bisa dibuka buku paketnya mulai dari halaman 68 sampai dengan halaman 77 ya. Oke, sudah siap, kita mulai saja. Mohon disimak sampai selesai ya videonya. Oke, di sini Ibu sudah membuatkan rangkuman dari materi tentang kecepatan. Nanti setelah ini kita belajar tentang debit ya. Insya Allah untuk pertemuan minggu depan kita belajar tentang debit. Untuk minggu ini kita akan belajar yang pertama itu tentang kecepatan. Jadi kecepatan itu dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Nah, jadi di sini kita belajar satuan jarak dan juga satuan waktu ya. Untuk yang pertama ada satuan jarak. Nah, kalian tentu ingat tangga ini ya, tangga darurat ya. Ini namanya tangga satuan jarak atau satuan panjang. Jadi jarak itu bisa nama lainnya bisa juga disebut panjang ya, panjang lintasan. Oke, jadi satuan jarak itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Insya Allah kalian pasti sudah hafal ini ya, karena sudah dipelajari dari kelas 3. Jadi di sini ada aturan ya, jika turun satu tangga maka dikalikan 10, jika naik satu tangga maka dibagi 10. Nah, apa sih maksudnya? Nah, berarti sebelum itu ayo diingat dulu di sini. Ini ada beberapa rangkuman tentang konversi ya, dari satu satuan ke satuan yang lain. Yang pertama ada 1 meter sama dengan 10 desimeter, 1 meter sama dengan 1 sentimeter. Ini di sini 1 desimeter sama dengan 0,1 meter, 1 sentimeter sama dengan 0,01 meter, 1 milimeter sama dengan 0,001 meter, dan seterusnya. Nanti kalian bisa baca sendiri dan harus diingat. Nah, apa sih maksudnya ini tadi? Kenapa ada aturan seperti ini? Nah, jadi gunanya adalah tadi untuk mengkonversi satuan ya, atau mengubah dari satu satuan ke satuan lain. Contohnya ini tadi ada 1 meter sama dengan di sini jawabannya 100 cm. Kok bisa? Nah, jadi di sini kita pakai aturan naik dan turun tangga tadi ya. Oke, jadi di sini yang pertama 1 meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter artinya turun tangga ya. Berapa tangga turunnya? 1, 2 tangga ya. Meter ke desi 1, desi ke senti 1 lagi, berarti 2 tangga. Nah, itu artinya 1 meter tadi kita kalikan. Nah, kalau 1 tangga 10, kalau 2 tangga artinya 100 ya, bukan 20 tapi 100 yang bertambah angka nolnya. Nah, karena itu 1 kali 100 hasilnya 100. Karena itu tadi di sini di atas yang harus kalian ingat, 1 meter sama dengan 100 cm itu asalnya dari sini ya, dari 1 dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena tadi turun 2 tangga ya. Oke, untuk selanjutnya 1 kilometer di sini tadi jawabannya adalah 1000 meter, dijadikan meter ya, sama dengan 1000 meter. Benarkah? Kita tes dulu. Dari kilometer ke meter itu berapa tangga? KM ke HM 1, 2, 3 ya, jadi 3 tangga. Itu artinya 1 di sini kita kalikan dengan 1000. Nah, 1 kali 1000 adalah 1000. Nah, karena itu tadi 1 km itu sama dengan 1000 meter. Setara ya, 1 km setara dengan 1000 meter. Nah, untuk selanjutnya di sini ada desimeter diubah menjadi meter. 1 desimeter di sini tadi katanya 0,1 meter. Kok bisa? Kita buktikan di sini. Pertama kita tulis angka satunya. Kenapa jadi 0,1? Desimeter ke meter, desi ke meter artinya naik 1 tangga. Itu artinya satunya kita bagi dengan 10
Nah, masih ingat ya kemarin pembagian 1 dibagi 10 ini harus diingat ya. 1 dibagi 10, 1 bagi 10 tidak cukup, jadi tambahkan 0. Kemudian di sini kita tambahkan 0 dan koma, sehingga 10 bagi 10 itu 1 kali 10 10, jadinya sisanya 0. Makanya jawabannya adalah 0,1 meter ya. Atau kalau ingin lebih mudah seperti ini aja misalnya, tapi kita harus ingat ya tadi kalau turun 1 tangga artinya dikali 10, 2 tangga 100, 3 tangga 1000 dan seterusnya. Begitu juga kalau naik, kalau 1 tangga artinya dibagi 10, dibagi 100 kalau 2 tangga, dibagi 1000 kalau 3 tangga dan seterusnya. Bisa juga tidak menggunakan ini ya, kita bisa gunakan seperti ini. Misalnya contoh yang ini yang terakhir, 1 mm sama dengan titik-titik meter. Nah, kita bisa 1 langsung dibagi berapa? Dari mili ke meter, 1, 2, 3 tangga dibagi 1000. Nah, kita bisa juga seperti ini, dicoret 1 nolnya, itu artinya di depan angka 1 ada angka 01. Ini tadi dicoret ya, kemudian dicoret 1 nol lagi, itu artinya ada 01 lagi. Nah, kemudian dicoret 1 nol lagi, nah artinya, nah jadinya seperti itu. Oke, itu dia tentang satuan jarak dan cara merubahnya. Insya Allah bisa ya. Nah, untuk selanjutnya itu satuan waktu. Satuan waktu tuh yang paling umum digunakan tuh ada 3 ya. Ada detik, menit, jam. Kalau untuk satuan yang lebih besar itu ada hari, minggu, bulan, tahun dan seterusnya. Oke, ini harus diingat juga ya. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam 3600 detik, 1 menit sama dengan 60 detik. Ini 1 menit sama dengan 1/60 jam. 1 dibagi 60 itu kebalikan dari ini tadi ya. Dari menit ke jam, 1/60. 1 detik sama dengan 1/3600. 1 detik sama dengan 1/60 menit. Ini diingat nanti, dihafalkan. Kalau nggak hafal ya dibaca lagi catatannya. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang satuan kecepatan. Nah, di sini satuan kecepatan itu ada 3, Ibu teruskan 3, sebenarnya lebih banyak lagi ya. Karena kecepatan tadi kan artinya diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Berarti satuan kecepatan itu gabungan dari satuan jarak dan juga satuan waktu. Nah, sehingga di sini satuan kecepatan bisa meter per detik, meter per menit, kilometer per jam dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh satuan 10 meter per detik, itu artinya jarak 10 meter ditempuh dalam waktu 1 detik. Nah, dan seterusnya ya, ada 100 meter per menit, artinya jarak 100 meter ditempuh dalam waktu 1 menit. Nah, sekarang kita akan belajar cara menyatakan satu satuan kecepatan ke dalam satuan kecepatan lain yang setara. Atau sama seperti tadi ya, mengkonversikan misalnya dari meter ke sentimeter. Nah, di sini ada contoh mengkonversikan atau mengubah dari kilometer per jam menjadi meter per detik. Oke, kita satu persatu. Di sini yang pertama kita ada contoh 36 km per jam diubah menjadi meter per detik. Berarti kilometernya kita ubah jadi meter dulu. 36 ini kita kalikan ya. Kenapa dikali? Karena dari kilometer ke meter itu turun tangga. Kilometer ke meter itu turun tangga. 1, 2, 3. Berarti dikali 1000. Nah, artinya di sini adalah 3600 menit, meter ya, bukan menit. Kemudian 1 jam tuh berapa detik? 1 jam 3600 detik ya. 1 kali 3600 ya, kalau dikali 1 tetap. Nah, berarti di sini artinya 36 km per jam itu 3600 meter dibagi 3600 detik.
Nah, 3600 dibagi 3600 jawabannya adalah 1 ya. Oh ya, mohon maaf. Tadi dari kilometer ke meter itu bukan 3 tangga ya, tapi kita hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Bener ya 3, tapi harusnya nih nolnya 3 ya, bukan 2. Jadinya bukan 3600 tapi 36.000. Nah, sehingga yang benar adalah 36.000 dibagi 3600. Hasilnya adalah berapa? 10 ya. Kayak apa cara hitung cepatnya supaya tidak pakai ini? Kita buang nolnya saja. Misalnya coret 1, tapi harus sama ya. Kalau di bawah, kalau dicoret 2 harus sama-sama dicoret 2. Nah, seperti ini. Nah, sudah tidak ada angka nol lagi, sisanya adalah 360 dibagi 36. Itu nolnya kita sisihkan dulu, tersisa 36 dibagi 36. 36 dibagi 36 1. Nah, angka nol yang tertinggal tadi tinggal kita tambahkan di belakang, sehingga 36 km per jam itu setara dengan 10 meter per detik. Ada juga cara lain ya, seperti ini. 36 km per jam itu langsung saja, jadi kita tidak menuliskan ini dulu, langsung kita tuliskan perkaliannya di sini. Tadi dari kilometer ke meter, artinya turun tangganya 3, berarti dikali 1000. Nah, di sini 1 dikali dari jam ke detik, berarti 3600. Nah, di sini tinggal dihitung tadi ya, 36 kali 1000 itu 36.000. 1 kali 3600 tetap 3600. Nah, setelah dihitung hasilnya sama seperti tadi, 10 meter per detik. Kalau ibu lebih suka pakai yang ini ya, lebih singkat lah, karena langsung dikalikan di sini. Oke, untuk contoh selanjutnya, ini ada 2 contoh lagi ya. Nah, 80 km per jam dijadikan kilometer per menit. Nah, di sini kilometernya tidak berubah, itu artinya dikali 1 ya. Kalau berubah misalnya kilometer ke dekameter, kita hitung turunnya berapa tangga, dikali ya. Kalau naik berarti dibagi. Nah, di sini dari jam ke menit. Nah, 1 jam berapa menit? 60, berarti satunya dikalikan dengan 60, sehingga 80 kali 1 itu 80, 1 kali 60 itu 60. Jadi 80 dibagi 60 itu kayak, kalau bisa kita buang nolnya dulu ya, bisa juga enggak. Nah, kalau mau lebih enak dibuang nolnya, jadinya 8 dibagi 6. 8 dibagi 6, masih ingat ya, ini menghitung pecahan. 8 bagi 6 itu 1 bagi 6, 1 kali 6 tetap 6. Ini sisanya 2. Nah, jadinya 2 dibagi 6 nggak cukup kan? Jadinya 2 per 6. Nah, kalau kita sederhanakan, 1 2 per 6 itu menjadi berapa? FPB 2 dan 6, 2 ya pastinya, paling besar adalah 2. Jadinya 1 per 3. Nah, ini hasilnya adalah 1 per 3. 1 per 3 km per menit. Nah, jadi diperhatikan ya, kalau tidak berubah itu memang dikalikan dengan 1. Oke, satu contoh lagi. Di sini 10 meter per detik diubah menjadi meter per menit. 10 dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena ini tadi meter ke meter, berarti tetap ya. Kalau tetap dikali 1, tidak dikali juga tidak masalah. Kemudian ini dari detik diubah menjadi menit. 1 menit tadi 60 detik ya. Kalau 1 detik 1 per 60. Kalau kalian nggak hafal, bisa dibuka lagi catatannya, atau bisa juga diingat-ingat sendiri. Kalau 1 menit 60 detik, berarti kalau 1 detik itu 1 dibagi 60. Ini garis miring ya, tanda baginya supaya beda dengan garis yang ini. 1 bagi 60 menit. Nah, kita terus lanjutkan. 10 kali 1 tetap 10, dan 1 per 60 nya tetap. Kemudian meter per menitnya tetap juga. Di sini 60 nya naik ke atas,
dikalikan dengan 10 ya, jadi 10 kali 60 dan angka satunya tepat tinggal di bawah. Jadi 10 kali 60 600 per 1, 600 dibagi 1 hasilnya adalah 600 meter per menit. Jadi 10 meter per detik kalau diubah menjadi meter per menit hasilnya adalah 600 meter per menit. Oke, insya Allah sudah jelas ya. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang bagaimana cara menghitung kecepatan. Tadi sudah dikatakan bahwa kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, hubungan kecepatan, jarak yang ditempuh dan juga waktu tempuh dapat dirumuskan menjadi kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Jadi ini rumus untuk menghitung kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Nah, untuk selanjutnya ini jika nanti yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh, maka rumus yang digunakan adalah jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Dan kemudian kalau yang ditanyakan adalah waktu tempuh, berarti yang digunakan rumusnya adalah waktu tempuh sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatan. Jadi di antara kecepatan, jarak, dan waktu, angka yang paling besar itu harusnya adalah jarak ya. Karena tadi jarak cara mencarinya itu dibagi, jarak cara mencarinya dikali, sedangkan kecepatan dan waktu cara mencarinya adalah dibagi. Oke, untuk supaya lebih jelas bagaimana cara menghitung kecepatan, jarak, dan juga waktu, di sini sudah ada contohnya. Nah, ini halaman 74 buku paket kalian ya. Pertama, sebuah bus berjalan dari Kota Baru ke Kota Madu. Jarak kedua kota itu 140 km dan waktu tempuhnya adalah 2 jam. Berapakah kecepatan bus itu? Nah, yang ditanya kecepatan, berarti kita gunakan rumus yang pertama, yaitu jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Berarti tadi jaraknya 140 km dibagi waktu tempuhnya 2 jam. 140 dibagi 2 adalah 70 km per jam ya. Ingat tadi di sini satuannya kilometer dan di sini satuannya jam, berarti kilometer per jam. Mudah saja ya, ini nolnya dibuang dulu, tinggal 14 bagi 2 hasilnya 7 dan nolnya dikembalikan menjadi 70 km per jam. Nah, contoh selanjutnya, Denny bersepeda motor dengan menempuh jarak 20 km. Jaraknya 20 km, waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Berarti 20 km dibagi 20 menit nanti ya. Jarak yang ditempuh 20 km, waktu yang diperlukan 20 menit. Kecepatannya sama dengan contoh yang pertama tadi, jarak dibagi waktu, berarti 20 km dibagi 20 menit. Nah, kilometer dengan menit, 20 bagi 20 1 ya. Jadi satuannya 1 km per menit, tidak berubah ya. Contoh yang selanjutnya ini yang ditanyakan adalah jarak ya. Coba kita baca dulu soalnya. Ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Waktu yang diperlukan untuk sampai di tujuan adalah 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh ayah? Nah, jarak tadi rumusnya kecepatan dikali waktu tempuh. Berarti tadi kecepatannya 60 km per jam dikali waktunya 2 jam. Ini sudah sama-sama jam, jadi bisa langsung dihitung. Nah, nanti kalau kalian dapat soal ternyata waktunya masih menit, itu artinya harus kalian ubah dulu menjadi jam. Atau 60 km per jamnya kalian ubah menjadi 60 km per menit. Nah, tadi sudah Ibu ajarkan kan bagaimana cara mengubah mengkonversi dari satu satuan ke satuan yang lain. Itu dipakai ya untuk menghitung jarak seperti ini. Jarak, kecepatan juga, waktu juga harus sama. Kalau belum sama, jangan dihitung langsung, tapi diubah dulu ya, karena ini sudah sama-sama jam, berarti bisa langsung dihitung. 60 kali 2 hasilnya adalah 120 km. Nah, ingat ya, jarak satuannya cuma 1, jangan kalian tulis kilometer per jam. Tadi satuannya ada kilometer, meter, dan sebagainya ya, karena di sini ada kilometer, berarti yang dipakai adalah kilometer. Untuk selanjutnya, ini ayah pergi keluar kota mengendarai sepeda motor. Ayah berangkat dari rumah pukul 13.45 dan sampai pukul 14.05. Jika ayah melaju dengan kecepatan 54 km per jam, berapa kilometer jarak dari rumah ke tempat tujuan? Lagi-lagi yang ditanya adalah jarak, berarti sama dengan soal yang sebelumnya ya. Nah, di sini
harus kita hitung dulu waktunya karena tadi cuma diketahui jamnya kan. Nah, cara menghitungnya adalah waktu tiba dikurang waktu berangkat. Waktu tibanya 14.05 ya, waktu berangkatnya 13.45, berarti 14.05 dikurang 13.45. Akan lebih mudah kalau kalian melihat jam dinding ya, tapi memakai cara ini juga bisa. Nah, jadi ini 14.05 nya 14-nya kita kurang satu jam, 1 jamnya kita tambahkan ke belakang. 1 jam kan 60, makanya ini tadi awalnya 5.05 menjadi 65, dan 14-nya kita kurang 1 jam maksudnya ya, jadinya 13.65 dikurang 13.45, hasilnya adalah 20 menit. Nah, ini 20 menit ya. Nah, ini yang ibu bilang tadi, ini waktunya dalam menit, sedangkan tadi kecepatannya adalah kilometer per jam, karena itu diubah dulu jadi jam. 20 menit itu kalau dihitung menjadi 1/3 jam. Cara ngitungnya ingat ya, 20 dibagi 60. Kenapa dibagi 60? Karena 1 jam itu 60 menit, berarti 20/60 dibagi ya. 1 jam dijadikan menit artinya 1 dikali 60, kalau dibagi artinya 1 dibagi 60, karena di sini 20 berarti 20 dibagi 60. Nah, jadinya 1/3 jam ya. Ini disederhanakan, bisa juga dihafalkan ya kalau nggak bisa, tapi insya Allah bisa sudah. Nah, kita lanjutkan. Menit diubah menjadi satuan jam ya, karena kecepatan disajikan dalam kilometer per jam. Sudah ya, kita jadikan jam menjadi 1/3 jam. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh, 54 km per jam dikali 1/3 jam. Nah, sudah sama, tinggal dihitung. Ingat, bilangan asli dikali pembilang dibagi penyebut, berarti 54 dikali 1 tetap 54 dibagi 3. 54 bagi 3 hasilnya adalah 18 km. Nah, untuk yang contoh terakhir ini, yang ditanyakan adalah apa? Ternyata waktu ya, karena yang diketahui adalah jarak dan juga kecepatan. Nah, oke, lanjut. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Ya, jarak kota A ke kota B adalah 150 km. Jika mobil tiba pukul 12, kapan mobil berangkat? Nah, kita cari waktunya dulu. Waktu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi 150 km jarak tadi dibagi dengan 50 km per jam. Ini sudah sama. Jadi bisa langsung dibagi. 150 dibagi 50 hasilnya adalah 3 jam. Ini waktunya. Tadi mobilnya sampai tujuan jam 12. Artinya mobil itu berangkat 3 jam yang lalu. 3 jam yang lalu tuh jam berapa? Mundur berarti ya. Dari 12 mundur 1 jam, jam 11. Mundur 1 jam lagi, jam 10. Mundur 1 jam lagi adalah jam 9. Nah, berarti berangkatnya adalah pukul 9.00. Itu adalah waktu berangkatnya. Oke, itu dia tadi bagaimana cara menghitung jarak, waktu, dan juga kecepatan. Insya Allah sudah jelas ya.